Kalau lingkungan kita orang flare, ya pasti kita bisa flaring kan? Pasti. Nah, kalau lingkungan kita orang miso ya pasti setidaknya lah kita tahu tentang miso dan kemudian mungkin di setiap outlet tuh mungkin di-push jadi mixology karena mungkin lingkungannya mixo ya kan? Jadi itu dia mungkin yang buat bukan pina colada, mana ada pina colada warna bening. Nah, kayak gitu lagi dia juri. Nah, ini ya salah. Itu jurinya juri lama. Iya, juri lama. Ah, berarti kan juri lama. Jadi gini, gue paham. Shit happens, yeah. Drink, talk, repeat. Selamat datang kembali di Sip Happen, Drink Talk Repeat. Drink, talk, repeat. Akhirnya Ketemu para sipers lagi ya. setelah minggu lalu saya kehilangan jiwa saya yang Kok bisa sebelah. Kok bisa? Lu nggak ada. Itu dipanggil ke Istana Negara. Wah, ngapain lo ketemu Pak Purbaya? Yo, betul. Makanya jangan digelap-gelapin uangnya. Nggak gelapin juga terang-terangin. Oke. Krisna Jack. Wow. Dan kita di red light. Di red bersama light nih. ya. Gokil. Ini merah-merah semua. Harusnya tuh di belakang tuh ada ini logo Chicago Bulls. Anjay. Kan Jordan kan? Iya, Oh iya, Jordan. Jordan. Jordan kan? Chicago Bulls Chicago ya. Bulls, benar. Kayak gue tahu arahnya kemana itu kalau dia Chicago. Jangan diperjelas. Oh iya. Sapu itu udah. Oke, Chicago Bulls. Oke, kita sama Krisna Jack ini, wah gila. Berapa kali absen? Berapa Kita kali? mau podcast sama dia. Abis itu beliaunya nih, dianya nih yang sibuk Take over. kemana-mana. Take over sana, take over sini. Ada yang ngedilin tanah di ini. Oh, di- Sebenarnya apa sih bisnis lu bro? Banyak banget bro. Oh banyak pokoknya kayak kos-kosan mungkin kayak Oh, iya? prostitusi mungkin. Enggak bohong. Lu nakal udah. Amin gitu kan. Gue mah aminin aja kalau dibilang punya kos-kosan bro. Iya. Iya gitu udah. Tapi kos-kosannya tuh lu sisain dua kamar buat lu kan? Iya. Abis itu di gerbangnya tulisnya lagi, khusus putri. Khusus Jadi cewek. namanya putra nggak boleh putra. Spesifik. Jack, terus dia kan part of skena bar masa kini dong hitungannya berarti ya. Gue Ya. ketemu dia di beberapa kompetisi juga. Nah iya kan, skema bar masa kini Dengan yang lu jalanin tuh. badan tegap besar, rambut klimis, Boys, everyday. always Everyday. pasti ke belakang, nggak pernah ke depan dia. Pasti ke belakang pokoknya. Iya, pasti ke belakang. Jack, awal karir lu nyentuh ranah bartender, itu Nyentuh tahun seker lah, berapa? nyentuh seker. Tahun berapa? Tahun 2016 yang dimana mungkin jadi awalnya itu mungkin karena lingkungan ya. Jadi rumah tuh deket sama kampus STP, kemudian Oh, Nusa Dua? iya Nusa Dua. Oh, Nusa Dua? Asli Nusa Dua? Lu berarti Asli. lu anak STP? Enggak. Oh, enggak. Pertanyaannya kayak Kan gua harus kan bilang banget gitu kan. harus banget gitu ya. Iya. Nah, Nah, alumni ya. Itu udah berawal dari lingkungan mungkin ya karena yang pertama dekat sama kampus STP, kemudian nah kebetulan di rumah itu punya bisnis kos-kosan. Oh beneran ternyata. Anjir. Jangan-jangan gue dulu pas di kos-kosan dia lagi. Dia STP dia. Iya. STP gue. Sekolah Oh, tukang STP, parkir. ya. Nah, dari situ Komplain. nah anak-anak kos itu banyak yang jadi orang yang kos di rumah itu kebanyakan dari Anak MTH. Ya, anak MTH di Apa MTH STP. dong? Manajemen tata hidangan. Oh, MTH, manajemen tata hidangan. Jadi aku Oke. lihat kayak ini orang ngapain lempar-lempar botol kayak gitu. Nah, dari situ singkat cerita pas kelas Maksudnya lempar botol? Flaring? ya, maksudnya Oh, flare. anjir. Iya. Bukan maksud gue lempar-lempar. Gue pikir, iya, oke. Ya, dari Terus, situ pas kelas 3 SMK itu kan awalnya aku dari kitchen nih, pas kelas 3 SMK. Nah, pas di 2016 itu kan udah mulai tamat SMK, move ke kampus. Nah, dari situ aku lihat lagi nih yang tadi tuh, yang lempar-lempar botol itu. Orangnya sama lagi ya? Dia Enggak. juga gitu? Iya, maksudnya, Oh, ini ngapain lagi lempar-lempar botol ya? Nah, dari situ jadi mulai interesting lah. Jadi ke bar, habis itu ketemu sama yang namanya Eka Jagger. Eka Jagger. Eka Oh, Jagger, iya. itu Wah. salah satu mentor. Terlalu kan Mentornya gua. itu kan nggak semerta-merta lu ngelihat mereka lempar botol terus lu langsung terjun ke bar kan pasti ada prosesnya dong. Iya, benar. SMK di mana lu dulu? SMK di SMK Nusa Dua. SMK Oh, Nusa dia Dua. daerah. Tapi kitchen. Kitchen ya? Justru Awal- basicnya dia kitchen. Yoi. Nah, beruntungnya juga kan kalau kita mau bikin koktail kan basicnya itu kan dari kitchen juga kita aplikasikan ke bar. Ya, habis itu awalnya dari flare, Bang Riko pasti tahu kalau aku kompetisi zaman dulu Iya. ya kan. Iya, Tuh. Kayak gitu habis itu pas 2016 mulai kuliah, habis itu interestnya ke bar emang karena bosan banget di kitchen karena panas. Kuliahnya di
Di Fokus Caribbean College Fokus di Caribbean Sesetan. College. Sekarang udah pindah ke Denpasar. Oke. Di situ bartender tuh. Di situ bartender. Awalnya banget itu sudah dari kitchen yang karena panas. Masih cuma karena panas, Jack? Iya, karena panas. Abis itu juga nggak juga lebih keren di bar kayaknya. Oh. Ya secara uniform. Abis itu kayak Anjir. ya lebih keren lah pokoknya. Tapi kalau gue bilang kitchen itu juga keren. Kalau di Keren, kampus. keren. Kalau di kampus ya. Iya, gue Bajunya. tahu, iya. Ada pisau. Iya, Jadi maksudnya nggak ada pisau, yang benar. ganggu. dengan chef jaketnya dia kan, dia Iya. pas pakai chef jaket kan. Betul. Nah, lu bukannya malah as a perform tuh dulu bartender tuh belum punya apa-apa gitu loh, Jack. Belum pakai apron, belum apa. Justru perform pertama yang paling keren yang kalau gue juga dari orang perhotelan gue lihat kitchen karena dia punya apron chefnya tuh yang apron apa? Chef jaketnya. Dia chef jaketnya. Jaket, terus ada necktie. Iya, benar. Necktie-nya kan sekarang lebih kepake pelari kan sekarang kan. Yoi. Pelari kan. Culture lagi pelarinya. Nah, dari situ tiba-tiba lu nggak, maksudnya lu karena cuman reasonnya panas nih, atau mungkin ada reason lain, anjing kok kurang menantang ya, kok gue ngeliat bartender kayak lebih tertantang, atau padahal kan sama tuh produk juga tuh yang lu bahas tuh. Yoi, kan sudah awalnya emang move dari kitchen itu mau ke bar tuh karena panas, terus nggak suka dengar suara exhaust. Nah di situ pas zaman training tuh lihatlah orang bartender tuh kerja dia di indoor, habis itu pakai vest segala macam. Kok mereka enak ya, sedangkan kita di kitchen panas dan segala macam. Terus, nah karena pas break itu juga kan ngumpul-ngumpul kan nggak semua sama orang kitchen doang. Iya, Pasti ngumpul sama bartender. Nah karena mereka cerita bla 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 bla. Oh dari situlah mulai tertarik kayak gitu. Lebih mendalami. Tapi awal mulanya banget emang dari flare. Oh, dari Dari flare. kitchen habis itu Flare. mendalami flare itu. Awalnya lempar-lempar botol, habis itu mungkin sekitar 33 kali ya kompetisi di flare. Cuma Hitungin dong. dihitungin. Habis itu, tapi sayangnya nggak pernah dapat juara sih di flare flare. itu. Tapi it's okay, maksudnya Iya, ketika iya. lo nggak dapet juara pun lo juga mendapatkan pengalaman yang mungkin kayak lo nggak dapet di Benar. kampus manapun. Tapi dari situ belajar banyak dapat relasi, habis itu gimana ngelatih mental dan segala macam. ketemu Devin. Waktu beliau jadi juri. Bukan, cuman gue suka emang statement dari awal waktu kita podcast pertama sama Gung Mayun juga ya. Maksudnya sebuah kompetisi itu bukan ajang untuk mencari Mau nunjukin siapa dulu nih. Ya, Yoi. itu cuman Barometer jadi untuk barometer kayak- untuk nguji diri lu nguji diri, sampai udah mana sampai sih di mana sih gitu. gue sekarang. Kayak lu bahkan anti mainstream banget nih, dia sampai ngitungin berapa kali kompetisi. Iya, 3 Habis itu dia tahu dia nggak menang dan sebagainya. Cuman dia tetap masih Konsisten. jalanin itu, masih konsisten gitu. Wah, gila. Nyali lu emang benar-benar. Ya maksud nyali dia tuh emang ada untuk gue belum di tahap Kita itu. cheers dulu. Ya, Cheers dulu. Nusakanya, Nusakanya. terima kasih. Thank you so much. Ini kalau ini yang coconut ya. Yoi, kita pesan coconut hari ini. Pas lagi Dicampur panas di sama Bali. Candid dan bukan cuma nusakanya sama Candid, hari ini spesial ada ini lo kalau udah kena edible garnish dari The fruit. The fruit. Wih, gokil. Nanti kita nggak bakal akan ajak nih yang Kita kayaknya bikin-bikin. nanti kita undang yang punya Pasti, kali ya, undang sini yang ya. punya lah pasti lah. Yoi. Harus ngobrol di situ Evan. Oke, comeback. Jadi turning point lu di situ ya. Turning point lu cuman karena base. Gue pikir karena maksudnya ada kesenangan lain gitu, passion lain gitu. Ternyata cuman karena based on keadaan ya jadi ya. Iya. Di kitchen panas. Di kitchen Habis panas, itu exhaustnya Tapi Dia kitchen nggak juga, banget. tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kitchen juga mengajarkan lu banyak hal. dong. banyak. Dari situ dapat bekal kayak oh ternyata di bar itu nggak jauh-jauh dari kitchen, kayak misalnya kayak kita bikin simple syrup dan segala macam itu kita kan adopsi dari kitchen teknik. Kitchen teknik. Yoi. Karena gula kan dicairin, Iya. gula dicairin, terus habis itu ya udah simple sirup jadinya. Dan kalau gue bilang juga sekarang nih kalau gue lihat video-videonya Jack dan tarik lagi ke belakang omongan kita sama Gung Mayun, sama Borty, kan sekarang di bartender zaman sekarang tuh teknik-teknik apa namanya teknik-teknik membuat kitchen itu dipakai di bar. Pakai di bar. Makanya gue kemarin lihat videonya dia pakai apa lo pakai Mesin supi. mesin suvi ya, terus Iya, salah satu yang kita bahas juga sama Gung Mayun ya. Jadi Kadang kayak kita pengaplikasian teknik. Bikin koktail pun mungkin nggak sekedar bikin koktail yang kayak refreshing doang. tapi masak lu masih bisa ya? dikit-dikit masak mie instan aja. Ya elah. Nggak serius Jack, lu nggak Enggak, mau. tapi ilmu masak masih masih ingat Brunoa, Jardinier, Juliet, masih ingat masih Cube. Ya kan karena gue dulu kitchen juga bro. Iya. Sama gue, cuma gue kebalik sama dia. Jadi gue dari SMA suka bar, training di bar. Kalau lu tahu The Wave dulu. Oh di tahu, Legian, di Pantai pojokan Kuta. Legian, legend banget tuh. Gue training Legend. di situ SMA. Iya. Kuliah, gue mau masuk ke MTH nggak bisa.
harus udah penuh nih, lu harus pindah jurusan. Terpaksa gue cari manajemen tata boga. Nah terus awal karir lu mulai dari mana? Lu mulai menerapkan diri lu as a bar tuh? Dari 2016 mulai interesting ke bartender, habis itu lebih mendalami tentang awalnya banget di Flair. Iya. Karena ketemunya sama Eka, kan aku kebentuk nih sebenarnya dari lingkungan. Oh berarti Ya, lu nggak tahu menahu masalah koktail dulu ya? Nggak tahu. Yang penting Flair, yang penting botol 6 gitu ya? Iya botol 6. Jagoan lu udah jagoan tuh botol 6 tuh. Botol 5 aja udah. Gitu kan. Botol 6 gokil. Ya oke berarti lu ngawarin karir lu dari Flair nih. Dari Flair lu udah mulai suka nih sama bar. Flair ya? Flair tuh. Flair. Iya, Flair. Hati-hati, P apa F? Iya, agak beda kagak tipis. ini gua. Flair nih gua. Flair. Iya. Ntar kalau gua pakai bahasa yang satu itu beda lagi. Nah, and then akhirnya lu lu mulai suka itu, lu mulai ikut kompetisi-kompetisi lah tuh. Kompetisi. Flair di mana-mana. Tapi kan kalau kompetisi Flair kan harus ada buat koktail bro. Yoi. Nah itu Itu dia Bleka yang bikinin dulu awalnya banget karena aku nggak benar-benar nggak paham. Oke. Dari situ Pokoknya campur bro gitu. ya pokoknya kalau ini mungkin sama ini aja matchingnya kayak itu. Habis itu sudah dari sana terus kompetisi Flair, terus kompetisi. Akhirnya ada satu kesempatan untuk dapat best cocktail awalnya banget. Oh, Itu dia. itu udah gua rasa. Jadi turning point-nya gua rasa di situ lu akhirnya situ. mulai mendalami rasa koktail nih Nah, gitu. jadi Anjir. biar dan waktu itu pada tahun 2020 kalau nggak salah ada pas kita TM nih kan biasanya kan kalau kompetisi itu kan Covid ada tuh, coy. TM. Ya, waktu pas yang di Mina Wisata Flair Competition itu, yang waktu pas Oh, Mina Wisata. Oh, tahu ya, tahu. iya, yang waktu itu. Gue nggak relate lagi. Gua ada lagi gua. Ada kan, ada kan. Nah, Iya, waktu iya. itu pas TM ada salah satu juri ngomong kayak dia kayak ngedukasi lah kalau orang Flair tuh bikin koktail tuh biar nggak sekedar doang, biar gimana rasanya biar koktail tuh enak kayak gitu. Nah, dari situ ke challenge lah nih, karena kalimatnya dia benar-benar kayak Jelek biar nggak bikin koktail kayak air kencing rasanya kayak gitu. Nah, dari situ Tampar tuh. tampar. Nah, ketampar karena di awal dapat best cocktail kan. Nah, gimana caranya sekarang masih bisa mempertahankan itu kayak gitu. Kadang kita kompetisi tuh harus perlu politik juga. Nah, politik dalam Ini yang gue penasaran. Ini politiknya gimana nih? Politiknya maksudnya? dalam artian Ini kan gini. gue orang awam nih. Iya. Ya kan? Sebenarnya ada kok. Gue kan cuma present-present peserta. Cuma selama ini yang berani bahas dia doang. Berani bahas dia doang. Politiknya Iya, itu iya, iya. gimana? Politiknya dalam artian kayak gini. Jadi kalau kita ngerasa nggak bisa dapat juara 1, 2, dan 3, kan masih ada banyak juara yang lain. Oke. Jadi kalau si A, si B, si C udah pasti dia Juara besar satu, lah, satu, dua, plus tiga, tiga gitu. besar lah mereka. Nah gimana sekarang biar tetap naik panggung, cuma yang di mana nih kelebihan kita mungkin ya kan? Ya. Nah aku lebih ke koktail sih, kayak gitu. Oh politiknya bagus. Oke, enggak berarti Iya. berarti Politiknya bagus nih. setidaknya dia masih punya ambisi gitu loh. Masih punya Dia ambisi. masih punya ambisi untuk Jadi- Gue harus bisa jadi best cocktail. Yeah, nih. Walaupun of course gue gitu. nggak 4 botol jatuh-jatuh mulu gue nih. Nggak apa-apa. Nilai Yang penting Flair gue koktail kecil gue tapi enak best nih. cocktail gue iya. Tapi fokus ke koktail, jadi biar tetap naik panggung doang. Gitu, Ya, iya. biar nggak sia-sia kayak gitu. Berarti kan lu obses people juga nih termasuk salah satu orang yang punya obsesi yang ya udah harus gitu loh. Iya. Iya. Singkat cerita, habis itu terus ikut kompetisi lagi best cocktail. Lu Terus best sampai berapa cocktail. kali pernah dapat best cocktail? Kalau nggak salah di Flair ya, 12 atau 15 Wih, kali. gila detail lu dia semua dihitungin loh. Kompetisinya 33, best Dan- cocktailnya 12. Dan maksud gue gini, ini juga memotivasi untuk mungkin sipers yang mungkin Iya, ikut yang- kompetisi, yang- lu kayak, ih lawan gue misalnya Flair, berat gitu ya. Berat, udah pasti. misalnya, anjir lawan gue Theo lagi, Theo, Si A, si B, si Theo C, bisa 12 udah pasti. botol, kayak gitu. Yoi. Bonus 2 lagi. Biasanya begini. Theo bisa 12 botol, gue udahlah pasti udah gue nggak juara nih gitu. Tapi lu bisa kayak Ngincer apanya gitu. Lu bisa best cocktail, Benar. Iya. misalnya best perform, kan Iya, bisa. banyak bisa. lagi kategori-kategori yang lainnya kan. Nah, itu yang harus tahu. Maksudnya lu bukan kalau ikut kompetisi jangan cuma tahu daftar, Benar. udah kompetisi, Iya. tapi lu tahu detail-detailnya. Ya itu. Bahkan sampai skor-skor miscellaneous juga lu harus tahu. Benar. Statementnya emang untuk ngebuktiin diri lu ada di passion yang mana nih gitu. Iya. Walaupun emang lu bisa flare, walaupun move lu nggak terlalu ekstrim gitu Ekstrim. ya. Setidaknya koktail lu yang, koktail gue naik nih gitu. Ya. Itu untuk para shippers juga tuh. Jadi untuk yang sekarang masih nge-flare dan kawan-kawan, ya udah kalian memang
kalau memang jatahnya di flare, pasti kalian punya skill itu gitu loh. Benar. Ya cuman jangan lupain juga ya ini kayak Jack bilang. Akhirnya dia 15 best cocktail. 15 kali. Dia- Tapi di flare kompetisi ini ya. Di Iya, iya, kompetisi. di Ya. kompetisi. Apakah itu yang menjadi trigger buat lo untuk terjun ke mixologi? Itu dia. Jadi waktu itu itu jati dirinya dia berarti. 2018 kalau nggak salah di Leksi waktu itu aku ingat banget malam-malam itu pas kompetisi tandem flare bartending tandem tuh. Oh iya. Cuma aku waktu itu nggak ikut kayak gitu. Cuma ketemulah akhirnya sama Bu Arlin. Oh Arlin, iya iya iya. Habis itu ngobrol-ngobrol, habis itu kan dia sempat sebelumnya dapat juara. Nah, aku kayak ngucapin selamat kayak congratulations mau habis juara ya, habis bla bla bla. Mixosef dia kalau nggak salah juara ya? Mixosef Yep. waktu itu. Habis itu dia kan juga sering ikut kompetisi dapat best cocktail. Kenapa nggak mixo pelajarin? Nah, apa itu mixo? Nah, dari situlah masih tetap di flare, cuma kalau ada kompetisi kayak mixo itu hadir di sana. Cuma aku benar-benar nggak tahu siapa-siapa sama sekali. Cuma bengong liatin, oh ini yang namanya mixo. Oh mereka bikin koktail. Nah dari situlah mungkin kayak terus aku juga berpikir karena di flare itu ya kan kita tahu lah flare. Skill kita tuh kan kayak gimana bilangnya kayak kalau udah si A, si B, si C ikut kayak mungkin kurang itu-itu lah. aja gitu. Itu dia. Dari situ mulai politik. berpikir kayak politik. Aku harus politik nih karena mereka fokusnya ke flare kan. Tapi politiknya dia bagus. Iya. Gue incer best cocktail nih. Iya gitu. Kayaknya bisa deh di koktail. Nah, lebih Kalau serius koktail ke gua koktail. ditambahin semen dikit, ditambahin nut keramik dikit, Dikit, kan? ya. Jadi kayak gitu. Jadi Karena tuh. pada saat itu emang benar-benar temen tuh lebih fokus ke musik, habis itu ke move Gerakan, mereka. movement, Iya, ya, jadi kok stopper kan Iya, ada yang iya. istilah gitu kan. Jadi koktail Oh, lu tuh tahu ya? cuma Tahu. jadi koktail tuh cuma dipakai kayak ya udah bikin Hiasan koktail doang. gitu. Koktail jadi move semua dapat apa rutin yang mereka punya ya udah ketemu juaranya. Nah dari kesempatan itu, nah gua harus serius nih bikin koktail kayak gitu. Nah enggak, tapi sebagai gara-gara lu ngalamin itu, jadi gue punya pertanyaan gini. Ya. Tapi emang bener yang dialami teman-teman kita yang biasa nge-flare itu kayak begitu. Maksudnya mereka focusing mereka adalah move dan Move sama musiknya mereka. ya move sama music. Berarti koktail ya udahlah asal jadi ya gue gitu. Ya, deh. kayak gitu. Wow. Nah, itu emang real itu terjadi. Real. Pada zaman aku kompetisi waktu itu. Enggak kalau sekarang. Sekarang Sekarang masih, nah cuma sekarang itu udah mulai berubah rules di kompetisinya. Sekarang Apa yang berubah? poin untuk dapat juara itu ada 50-50. Jadi di flare 50, di koktail 50. Oh, penyesuaian. 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 Iya. Jadi Biar nggak dibilang kayak tadi bikin koktail kayak air kencing gitu ya. Anjay. itu dia. Ya kan gitu tadi dia bilang. Iya. Gue cuma ngulangin nih. gitu. iya. Ya sih emang zaman dulu tuh lebih keras deh zaman Keras, sekarang. tapi didikannya emang benar-benar zaman dulu ya. jadi. Nah, makanya Jadi. dia Gua ada temen Debin. No. Wah, gila dia tuh kalau ikut kompetisi mixologi tuh cerita dari A sampai Z. Z, benar. Gua aja nge-MC sampai bengong. Sampai bengong gua. Cerita dengan Sandi Kala ya dia. Jangankan dia diceritain koktailnya dia nyeritain lukanya dia itu bisa dari Sanur ke Kintamani. Padahal lukanya baru malam di rumah. Iya, padahal baru di rumah. Bisa begitu makanya. Nah, tapi lu setuju nggak di setiap gelas koktail bikinan bartender tuh ada cerita? Harus dan Setuju. wajib. Wajib. Jadi itu kan salah satu selling point kita lah jadi bartender. Iya. Ya, jadi bikin koktail tuh nggak hanya sekedar cuma bikin produk. Kalau Jack sendiri bikin koktail tuh pertama dari konsep dulu. Oke. Konsep, kemudian Nah, ini tips dari lu nih ya. Iya, kita Tips, harus tips, kita tips, harus tips. bisa membedakan koktail ini buat koktail komersial atau buat kompetisi. Nah, kalau kompetisi itu all out biasanya, habis-habisan. Oh, ternyata ada bedanya. Ada bedanya. Kalau misalnya kita bikin koktail buat Komersil? komersial, buat dijual di outlet kan nggak mungkin pakai yang ribet-ribet. Betul. Kalau bisa pakai bahan yang seminim mungkin untuk menghasilkan Tapi tetap enak. income yang Iya, tapi tetap tidak mengganggu enak. rasa. Karena kita harus bisa berpikir kayak, cost-nya masuk nggak? Habis itu marketnya kena nggak? Segala macam. Kalau di kompetisi lebih ke eksperimental. Jack, gue mau Yoi. tanya, satu sosok yang menginspirasi lo di mixologi. Mixo ya. Kan tadi udah kalau flare kan udah lah. Eka Jagger lo ya. Iya, Eka Eka Jagger. Mixologi, siapa yang nge-trigger lo? Maksudnya sosok yang kayak, wah ini panutan gue harus update nih. Salah satunya lo sempat ketemu Arlin dan sebagainya. Mungkin ada sosok-sosok lain di belakang itu sosoknya nggak kelihatan itu. Banyak banget. Banyak. Iya, banyak banget. Yang Salah satunya, paling, yang Yang paling Gimana? beli Debin sama Bacu Dewa. Oh, Devin, Bacu Dewa. Iya, iya, iya. Beli iya, Debin iya. sama beli Bacu Dewa.
Jadi dua sosok itu yang emang nggak pernah luput lah. Lo kalau mereka kompetisi mixologi, kalau lo nggak ikut, lo pasti nonton. Kalau ada mereka. Pasti nonton. Ya sayangnya mereka Dan udah tua, kadang udah jarang hadir, ikut, bro. Karena mereka hadir, kalau mereka nggak bisa waktu pas aku kompetisi itu, mereka datang ke outlet, ya mana prepare-nya segala macam. Coba sampai kamu- segitunya? Iya, Sampai segitunya. Anjay. sesayang itu mereka gitu loh. Sama lu? Yoi. Wah, ada apa-apa nih? Nggak, karena menurut gua kan kayak gue bilang di setiap episode, bartender di Bali tuh banyak banget. Banyak Asli. banget. Bener, Sudah seharusnya regenerasi. Iya, Menurut betul, gue ya. iya. Ya gue maksudnya gue bukannya gimana-gimana, tapi kayak banyak banget dan sudah harusnya wajah-wajah baru di Bali ini eksis gitu. Iya. benar. Nah, termasuk dia ini makanya siang ini kita ketemu dia. Makanya, lu ingat nggak di mana outlet pertama lu yang lu bener-bener nerapin lu as a mixology, Jack as a mixology? Di sini. Di Red Light Di ini? Red Light. Oh, justru Jadi outlet awalnya di pertama bawah di Bali Bondi restoran kan, sebelum ada Red Light. Oke. Jadi ketemu sama Turah Agung. Jadi ini. Oh, tahu gue tuh. dari Iya, situ temen gua juga tuh. lebih mendalami tentang gimana sih koktail yang enak tuh. Apa sih yang harus dibikin buat bikin koktail lebih enak kayak gitu loh. Kayak harus ada body, second layernya harus jelas, kemudian arah koktailnya itu mau kemana, mau dijadiin apa nih? Kan Kasih karakternya twistnya banyak tuh, apa. ada yang karakternya asam, banyak, ada bener. yang fresh, Iya, ada yang creamy. Terus kita nggak ngebuang si DNA dari si koktail itu dia, jadi klasik koktail itu. Itu sih. Kayak gitu. Ada DNA-nya, ya. Ada Kalau- DNA-nya. jadi FYI aja DNA itu berarti kita narik rule yang udah ada dari Rule yang udah koktail ada. yang pernah tercipta gitu loh. Benar. Jadi kayak narik Mojito gitu. klasik Klasik, koktail klasik kita koktail. tarik jadi signature-nya mereka Nge-twist. orang. Jadi, ya, nge-twist ya. Ngilangin DNA-nya nggak boleh, nambahin boleh. Nambahin biar boleh, lebih ya. enak kayak gitu. Iya. Namanya evolusi. Yoi. Yoi. Kayak mau itu kan DNA-nya dia harus ada white rum, kemudian ada mint leaf, lime, sama soda. Nah mungkin sodanya itu karena base rumnya itu pakai sugar cane, mungkin kita injek pakai sugar cane soda kayak gitu. Mintnya kita jadiin foam. Makin jadi dia. Jadi lu Tapi kan sekarang. nggak hilang Emang kayak passion lu di DNA-nya. situ, Jack. Emang Emang passion lu di passion situ, lu di mungkin sini. ya. Nah, kalau Iya. tiba-tiba lu disuruh nge-flare lagi, ayo. Nggak bisa, udah kaku. udah kaku. Udah cukup Ya kan makmur udah dengan cukup, itu. ya nggak tahu ya siapa tahu. Kan somebody itu will be kayak dia tiba-tiba kayak mau reunian gitu sama dunia kayak Elva bilang itu. Iya. Jadi seluas-luasnya gua udah sekarang gua kadang-kadang masih kangen kok di Masih belakang kangen. bar. Lu kangen nggak ikut Kangen. kompetisi plan? Kangen nggak di kitchen? Kangen cuma ikut, malu ikut lagi. Kangen nggak di udah kitchen? tua. Masih. Masih kangen di kitchen? Masih lu masih Masih. Kadang nongkrong ke kitchen kayak Minta makan. minta makan. itu dia tujuan utamanya. Tapi dia bawa itu es teh belajar juga. sepicer gitu. Bawa es teh sepicer. Ah itu udah bukan rahasia umum. Itu bukan rahasia umum. Itu udah bukan rahasia umum. Emang begitu aja Yoi. kerjaannya. Antara bar dengan kitchen tuh Nih sebenarnya- es teh, Ya. coba es teh ini bisa jadi apa? Benar. Fish and chip kah? Terakhir sih pizza banyak kan. Banyak kan pizza jadinya. Iya. Udah nggak mau friend fresh lagi. Iya, biar bisa beramai-ramai kan. Nah, Bener terus lagi. Jack, nih gue cuma mau nanya dikit nih tentang mixologi lu, mixologi zaman sekarang ya. Dan lu ada di dalamnya lagi sekarang kan relate sama hidup lu banget nih. Mixologi, ya sekarang kan muncul muka-muka baru juga dong. Ibaratnya kan lu kan ini pertengahan nih. Bener. Lu zamanin yang lama iya, Iya. yang baru juga iya. Tiba-tiba yang baru sekarang tiba-tiba muncul wajah-wajah mixologi baru Jack. Yang Oke. yang kadang-kadang kita nggak tahu dari mana antah berantahnya. Iya. Dia itu siapa? Kok tiba-tiba mixologi gitu kan? Gue kaget Jack. Apa semua bartender sekarang dibanderol sama nama mixologi, Jack? Cuman gara-gara bisa begitu doang. Padahal perjuangan lu sebegitunya, kerasnya tuh. Jadi Kok ketawa? Biasa aja. Kok ketawa? Kenapa? Dia ketawanya ditahan. Iya, kenapa? Lepasin aja, bro. Itu kenapa? Lepasin aja. Ini kenapa? Ini juga baik untuk mereka yang Iya, nonton. iya, Jadi iya. kalau mereka Karena- merasa. Untuk para shippers aja gitu benar. loh. Jadi mungkin karena mereka ketemu mentor yang tepat, kemudian lingkungan, kembali lagi ke lingkungan kan. Iya. Kalau Oke. lingkungan kita orang flare, ya pasti kita bisa flaring kan. Pasti. Nah, kalau lingkungan kita orang miso ya pasti setidaknya lah kita tahu tentang miso dan kemudian mungkin di setiap outlet tuh mungkin di-push jadi mixology karena mungkin lingkungannya miso ya kan. Iya, iya, Jadi itu dia mungkin yang buat banyak mixology. Kalau aku sih tetap bartender, nggak mungkin miso. Oh Jadi- gitu? Iya, karena Oh, sama karena kayak aku sadar pernyataan aku masih Elva, masih banyak kekurangan lah, belum paham banget tentang Oh, koktail yang lebih dalam. mixologist itu adalah Part of bartender. iya, maksudnya Ya, ada bartending. ya, maksudnya kayak disematkan ke orang yang mungkin udah pro gitu atau gimana? Mungkin, tapi kalau aku nggak merasa diri pro sih. Oh, jadi bartender aja. Bartendernya udah Karena gue setuju lagi dengan dia. Maksudnya gini,
flare, mixology, ya udah kopi. Tetep aja lu di bar gitu. Lu di bartender, lu as a bartender udah. Cuma kan sekarang bedanya lu main apa aja nih gitu. Tapi Lebih kan sekarang banyak ini. mendalami yang mana kayak gitu. Ya. Kalau Tapi kan sekarang banyak yang ya udah yang tadi gue bilang, ini tiba-tiba beredar muncul nama baru. Mixologi tulisannya gitu. Wih anjir, ngeri nih siapa nih? Cuma gitu. bisa Ya gue nggak tahu bikin Cuba ya. Libre doang. Ya gue nggak tahu itu. I'm mixology. Iya. Cuba Libre-nya bening lagi. Ya sama kayak DJ gitu. Baru bisa mixing lagu narko doang, trompet-trompet udah itu. DJ. DJ. Oh. Gitu. Ada gitu, ada. Enggak, tapi lu accept nggak keadaan kayak gitu? Melihat perjuangan lu nih, atau teman-teman di seangkatan lu lah. Tiba-tiba kalau kayak gitu kan pasti lu sering nongkrong juga kan. Habis itu lu bilang, "Ih, tiba-tiba ada mixologi baru dong." Ini namanya siapa nih gitu? Ya udah nggak usah ditutup, ketawanya. Biasain aja gitu. Biasain aja. Ya, mungkin banyak sih, cuma karena itu dia mungkin kayak kadang masih lihat tuh kayak bingung di DNA-nya apa yang ditwist, terus arah koktailnya kemana nih. Tapi lu simpen dalam hati doang gitu ya? Iya kan nggak berani kita ngomong. Kan kita doang. Bukan maksud ngedownin juga. Iya, Bukan maksud cuma ngedownin, Mungkin kalau merasa, merasa. kalau merasa mungkin bisa memperbaiki dia. Kan Yoi. bagus dong. Iya, kita makanya kayak tadi gini. relate benang merahnya sama dia. Ya udah lu pelajarin DNA-nya DNA dulu. dulu, Habis itu lu mulai R&D tadi, research and develop itu tadi. Kalau Baru koktailannya bisa diginiin relate nggak sama si DNA-nya dia gitu. Biar nggak, oh ini koktail sour ternyata jatuhnya jauh banget. sweet gitu tiba-tiba. Yoi. Iya, dari whiskey sour jadi sweet whiskey gitu kan. Benar. Itu dia. Kemana-mana. Berarti lu setuju, sejauh apapun seorang bartender itu melangkah, don't forget about basic. Basic. Iya. Benar. Wih, kita udah banyak ya podcast kayak gini, emang benang merahnya emang di situ doang. Bener dari Gung Mayun, terus kemarin Elva juga gitu, Borti juga. Dari awalnya dia sampai nyiptain segala sesuatu tentang arak tuh, dia jadi pelajari itunya juga gitu loh bro. Sampai ke basic-basicnya. Basic itu yang nggak pernah dilupain, nggak boleh dilupain. Ya bro. kan gua Iya. maksud ini kita bukan ngelarang ya, kita nggak ngelarang, kita nggak ada diskriminasi gimana-gimana, cuman ya udah maksudnya lu muncul tiba-tiba mixologi namanya wah baru nih gitu. Tapi kalau lu merasa syukur. Syukur, tapi kalau nggak Ya udah, itu juga nggak. Ini termasuk bagian dari ngegibahin tetangga kita sebenarnya. Nggak tahu tangga yang mana gue juga nggak paham. Enggak, maksudnya ini kan kita kan ngobrol di sini kan kita Ngedukasi juga. edukatif juga. Ada edukatif juga kok. Maksudnya kita mau kasih tahu bahwa jangan lupain basic gitu. Benar. Karena di atas langit masih ada Oh, Rafathar dan Citung. yang terakhir Hotman Paris yang gue denger. Hotman. Iya. Sebenarnya mau nonton. Iya. Nah, Oke. terus sekarang berarti lu selama jalanin di data itu kan masih ikut kompetisi lagi dong? Masih beberapa. Mixologi ya sekarang ya? Mixo. Mixo dia udah terkenal sekarang. Enggak. Itu Jack Mixo. Lu mau nggak di labeling kayak gitu? Enggak. Pokoknya tetap Jack Barbe Owner gitu. Barbaik owner. Barbeknya Ya, owner. tahu kan. Ya, bartender lah, Aja, bartender kalau lah. ngomong kayak gitu gue juga susah. Mau ngebantahnya gimana nih? Barbaik owner. Ya udah, bartender. barbaik owner. Ya Tapi udah, Jack, owner bilang, selama lu ikut kompetisi, ada hal yang mengesankan dan yang paling menjengkelkan. Yang kayak, kalau ingat yang menyenangkan dulu deh, let's say Iya, kayak iya. lu... anjing gue puas banget nih. Iya, gue puas banget nih di ini. Ikut walaupun Tentunya nggak menang. 15 kali koktail, best koktail itu pasti ada salah satu yang kayak, wah ini yang Masterpiece gue. Gue puas banget nih. Gue puas banget nih gue. Atau setelah itu baru lu jelasin yang kayak, anjing, yang caur banget lah gitu. Iya, yang bener-bener kacau hancur. Jadi koktail yang aku bikin tuh tergantung temanya sih. Jadi tema kompetisinya itu apa, kayak misalnya kan banyak nih ada tema-tema di kompetisi flare tuh. Ini membahas flare kan ya? Iya. Kita bahas Nah, flare. ya, boleh. Iya, Nah, boleh. kan banyak ada tema. Misalnya kalau temanya tropikal ya bikin koktail yang tropikal. Cuma apa namanya? Mungkin diberi sentuhan kayak bahan-bahan lokal yang belum dibikin sama teman-teman di flare. Kalau di mixo kan udah familiar lah. Kayak misalnya Mosoyu dan segala Sorry, macam. gue potong, nggak sampai ke sono nih. Kira-kira lu ingat nggak koktail pertama lu nih, yang lu bikin, yang bener-bener lu banget gitu? Maksudnya lu banget adalah, anjing gue puas nih. Original lu. Original gue, walaupun di kompetisi itu lu kagak menang gitu. Oh, waktu itu menang. Oh waktu itu menang. Oke, Bagus, oke. bagus. Bagus. Apa itu? Apa tuh? Apa itu? Nama koktailnya Basudewa Krishna. Nah, karena warnanya warna biru, kemudian habis itu emang sebenarnya koktail itu inspirasinya dari salah satu Oh, gue pikir inspirasi mentor lah, dari salah satu mentor. mentor lah. Basudewa Krishna itu tadi ya. Nah, aku cuma bisa lihat koktailnya, oh dia sempat bikin koktail kayak gini gitu. Habis itu dari situ menerka-nerka lah, warna birunya ini dari mana ya? Oh dari Blue Curaçao. Nah kebetulan waktu itu yang support Bali Moon. Oke. Kan banyak lah namanya produknya mereka. Nah dari situ bikin koktail karena aku senang banget sama koktail yang ke Bali-Balian. Oke. Karena aku punya prinsip kayak
mau seberapapun kamu jauh melangkah, Bali identitas. jangan lupa identitas. Ih, Itu dia, jangan lupa identitas. Iya bener. Itu. Gokil. Itu dia. Itu dia. Gokil. Itu. Jangan lupa identitas. Nggak ke barat-baratan. Bro. Nggak ke barat-baratan, bro. Nggak ke barat-baratan, Iya. betul. Kalau lu bisa membangkitkan originalitas Bali, kenapa lu harus cari referensi luar, bro? Iya betul. Bali ini kaya, Indonesia ini kaya. Oke, berarti koktail pertama lu yang bikin lu puas banget itu namanya Basudewa Krishna. Iya. Basudewa Iya. Krishna. Sedangkan tadi salah satu dari dua nama itu yang jadi favorit lu adalah termasuk Beli Basudewa Basudewa Krishna. Krishna. Kayak kita perlu ngomong-ngomong Basudewa Krishna juga ya. abis ini. Ntar gue telepon Iya, dulu. iya. Ntar gue telepon dulu. Yaudah ntar aja sih. Nah terus kira-kira yang the worst-nya nih, yang bagi lu bagus tiba-tiba hasilnya ya kayak Rico tadi bilang, anjing ternyata worst banget, kagak worth it nih gue buat nih gitu. Itu ada nggak? Momen Banyak, gitu? banyak banget. Apa salah Salah satunya aja. yang bikin jengkel banget? Mungkin dari jurinya, mungkin karena orang lama ya. Mungkin. Ah, politik nih lagi. Gue demen kalau nyempet gini. Gue udah suka. Gue demen kalau Gue nyempet seneng gini. banget. Gue suka banget gue. Iya, iya. Apa kata Waktu juri itu? Apa kata juri bikin itu? koktail klepon. Jadi rasa koktail itu kayak klepon. Oh, Cuma klepon, jurinya itu kayak ngomong, ini lo makanan ngapain kamu jadiin koktail kayak gitu. Oh. Kayak gitu dia waktu itu ngomong. iya, Nah, iya, oke. jadi aku tuh suka bikin koktail yang nggak mainstream lah. Pokoknya di luar itu. Pokoknya apapun imajinasiku itu yang aku Oh, tuangin. berarti Jadi kalau itu. klepon ada pakai bahan pandan? loh? Ada. Waktu itu aku Jelas, pakai pandan warna hijau. araknya arak Bali Dewi Sri karena dia fermentasi dari sticky rice. Oke. Nah, buat ganti si ketan dari kleponnya itu. Oke. Kemudian ada pandan, habis itu ada Gula Bali. palm sugarnya aku ganti sama juruh. Oke. Juruh tuh kayak tua yang dimasak dijadiin gula. Nah, itu namanya juruh. Dia mulai teknis lagi. Nah, waktu itu aku udah ngejelasin segala macam, cuma jurinya ngomong kayak, ngapain kamu bikinin makanan jadiin koktail kayak itu. Nah, itu dia kan experience yang harus kita jelasin lagi kan, lebih deep banget ke juri. Nah, tapi jurinya ngomong kayak gitu, karena jurinya mungkin orang lama ya. Itu yang pertama. Yang Notabene kedua, ya, orang lama. Ya oke lah. iya, tapi paham itu deh gua arahnya. tanda kutip lah. Iya, Pasti paham lah. Iya, Paham deh iya, kayaknya gue iya, arahnya iya, ada. iya. Ya, Ya, oke. oke. Habis itu, tapi dapat juga waktu itu. Kesalahan Cuma kompetisi dituangin di sini ya? Iya. Cuma waktu itu dapat harapan 1. Oke. Habis itu masih belum puas nih. Dia setiap tahun bikin kompetisi itu. Oke. Aku ikut lagi nih bikin koktail. Nah waktu itu aku bikin clarified pina colada. Nah dia bingung lagi jurinya ini. Kok koktail pina colada bening ini? Tapi rasanya pina colada kan Pak? Gitu. Jadi gimana kita belajar tuh kayak buat, oh trennya hari ini tuh gini, reasonnya di clarified tuh kayak gini. Jadi biar easy to drink karena kompetisinya outdoor kan panas. Iya. Nah mungkin lah aku bikin koktail yang apa namanya, yang terlalu manis kayak pina colada kan agak creamy manis. Iya, kayak iya, gitu. betul. Dari situ aku ubah jadi Tropical. ya something buat easy to drink lah kayak gitu. Terus wah bukan pina colada, mana ada pina colada warna bening. Nah kayak gitu lagi dia juri. Nah, Oh. ini ya salah. Itu Gua jurinya apa juri lama? nih? Iya, Juri lama. enggak, Juri enggak. lama. Berarti kan Juri lama. Jadi gini, gue paham antara pakem lama itu. Jadi kalau orang yang nggak mau move on, walaupun dia orang lama, dia akan mempertahankan pakem itu gitu loh. Harusnya juga maksudnya melek Harusnya dia dengan ada ikut inovasi. teknologi baru. Iya. Gue pernah ngobrol sama Devin tuh. Devin apa siapa ya? Long Island aja lo bisa bikin bening. Bener? Iya. Tapi kan kita harus tahu apa reasonnya dibikin bening. Betul. Itu dia. Gokil, hari ini daging juga nih. Daging bro. Si Pepen tuh daging semua. Daging semua. Ih. Jadi kita nggak ngebahas cuman dari sisi dianya aja ya. Iya. Ternyata dari sisi kadang-kadang di satu kompetisi judging itu juga kita harus Berpengaruh. pinter-pinter ngarahin ya. Iya benar, ngarahin. Nah ini mungkin juga semoga dengan relate. kayak gini mungkin Untuk standar kompetisi mulai naik nih, mulai naik. naik Iya, standarnya. mulai naik. Jadi juri juga melek sama teknologi-teknologi Iya, yang ada sekarang. Gua harap sih gitu Jack. Jadi teman-teman yang biasa ngejudging juga harus melek sama namanya teknologi gitu loh. Walaupun sekarang ya udah. Teknologi ya. Oh, nomor uno. Gitu. Nah, terus ke depannya lu masih punya mimpi apa lagi nih, Jack? Yang belum kira-kira yang harus lu capai Lu lagi capai. nih. Lu mau sampai kemana sih lu gitu? Yang pertama tetap jadi diri sendiri sih. Jadi kayak yang Itu sih bukan mimpi, Jack. Itu emang lu. iya, ada samping itu juga kayak lebih fokusnya nih. Iya, lu Fokusnya- kemana nih abis ini nih? Atau lo ada impian menjadi sebuah
seorang BA kah? Iya, Atau lu mungkin. kayak memajukan sebuah brand atau apa? Nggak, pasti gue yakin lu ditawarin banyak produk, Jack. Ya, ada Cuman, ya kan ada. lah. Nah, kadang-kadang gue nggak ngerti nih kok, kenapa. Jadi ada teman-teman gue beberapa kayak dia dan sebagainya. Itu ditawarin beberapa produk. Cuman Tapi kadang-kadang dia nggak memilih menolak. Memilih menolak. Kenapa? Karena masih sedang di single outlet. Lebih gimana bilang? Lebih bebas, lebih luas lah jangkauan kita untuk berkreasi itu. Kalau misalnya kita ikut brand kan, karena aku masih suka kompetisi soalnya. Itu Oke. dia masih kok- yang karena kalau brand emang lu nggak bisa ikut kompetisi? kalau misalnya kita Dengan brand lain? nggak mungkin. Oh, nggak mungkin. kan. Ada ininya, ada klausul kontraknya. Gila. Nah, ini yang gue tanya. Seandainya, what if? Bagaimana jika ada sebuah brand yang mengangkat semua kearifan lokal Bali khususnya untuk menjadikan lo Brand ambassador. Dan lu tuh kan lu Bali banget nih. Lu Bali banget nih. Maksudnya kayak brand itu adalah sebuah brand yang kalau lu lihat-lihat, wah ini mendukung Gua banget nih. Gua banget nih karena gua sering buat senang explore macam-macam explore gitu. yang bahan-bahan lokal. Kira-kira kalau ada brand yang seperti itu, lu mau nggak? Mau. Oke. Oke. Perusahaannya, ya. Karena dia bilang mau, Iya, karena bukan si Pepen namanya kalau Iya, tidak mempertemukan. tidak mempertemukan. Tidak mempertemukan, iya, iya. Baik, kita undang langsung ini dia brand yang Mau nggak ada kemarin orang nggak ada belum ada Nanti. belum ada sabar Nanti, sabar ya. Ya, belum ada. Gue juga kaget lagi lu masihnya kena udah 2 kali. gue lagi ngerokan sekarang emang ada orangnya kaget gue dia kadang-kadang suka begitu Berarti Suka ada surprise, ya? kaget. Maksudnya planning lu ada ya? ya nggak maksud itu ada. will be happen gitu lah kalau Iya. kalau lu mau gitu Kita doakan semoga ada brand yang mengangkat angkat kearifan lokal Bali khususnya. Indonesia keseluruhan lah ya Yoi. karena dia nge-explore juga enak nih gitu Iya. tiba-tiba kan besok martini rasa gudeg gitu kan oke aja Oke, bisa aja. nggak Kan tahu nggak ada yang aja. salah. Tiba-tiba Nggak tahu aja. margarita rasa rujak cingur gitu. Iya, yang penting eksekusinya tepat kan? Ui. Apa yang salah? Tuh kan makanya DNA-nya dia kan kayak gitu gitu. Dia maksudnya salah satu orang yang bilang bisa aja lah. rombak bisa aja. macem-macem makanya itu. Keren. Yang anak-anak zaman sekarang tuh ya seharusnya maksudnya ya itu tadi mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi yang tua pun jangan malas untuk belajar. Oke. Ibaratnya jajas-jajas tadi mungkin atau orang-orang yang akan menilai sebuah koktail atau sebuah hasil karya. Lu setuju nggak jadi sama kata-kata gua conclusion-nya adalah your cocktail it's a art. Iya, Karena seni itu nggak ada batasnya. benar. Seni. Jadi gimana kita tuh jalan di modernisasi kayak gini, cuma kita harus nggak lupa sama identitas. Jadi Iya. balance lah antara modernisasi dengan identitas kita. Benar. Orang Bali Ya, kayak gitu. itu Gimana udah kita jadi- menselaraskan semua itu kayak gitu. Keren. Nah, ini kalau misalnya gue tanya lagi nih, kalau misalnya ada tiba-tiba si Pers yang kayak gue pengen dong ngobrol sama Krisna Jack gitu, gue pengen sharing sama Krisna Jack. Kira-kira Lu ada mereka waktu bisa dapetin lo di apa? Sosial media kah atau di? Enggak, teman-teman banyak yang datang kalau misalnya, oh Kak J, aku mau kompetisi gini, apa ya kira-kira dikit bikin ya, kayak mereka tuh nanya inspirasi ingredients lah kayak gitu. Sering mereka datang ke sini. Oke, datang ke sini. Berarti mereka datang ke mana? Kalau yang belum Ke tahu. Red Light, ke Red Light. Red Light. Red Light. Instagram mungkin lo nggak mau cantumin. Lu mau cantumin Instagram lu nggak? Boleh. Ya, ini boleh di bawah nih ya, di bawah. Krisna nggak isi I, habis itu JCK underscore. Krisna nggak isi I. I, Masa tulisan nggak isi I gitu? KRS. KLSNA, KLSNA. JCK. Oh gitu. Enggak, jadi relate banget ya teman-teman emang mau sekarang adalah gue yakin teman-teman itu sama kayak yang lainnya sebelumnya lu punya Basudewa Krisna sama Debin. Yang jadi acuan Beli lu. turah juga. Nah, otomatis kan lu ya beli turah juga kan. Akhirnya lu datang-datang ke mereka untuk nanya-nanya segala sesuatu. Nah, sekarang kan ada orang-orang juga yang kayak tadi Riko bilang regenerasi. Dia mereka datang ke lu kan oke aja gitu. Nggak apa-apa. Jadi Karena- ilmu itu emang untuk dibagi, Jack. Jadi sebenarnya banyak banget aku punya mentor di belakangku sebenarnya banyak banget yang support kayak yang pertama ada beli Eka, kemudian ada beli Turah, beli Debin, beli Basudewa, ada Dwi di Romios. Wih, Salah satu mentor juga itu. Oh, iya, Habis Dwi? itu ada Kupit juga. Habis itu ada Pohon di Mahendra. Ya karena aku memposisikan diri menurutku pribadi ya setiap orang itu adalah guru dan setiap tempat Asik. itu adalah ilmu kayak gitu. nah, nih ada spilan dikit ya. Gue tadi habis ngobrol sama dia sebelum kita on air kayak gini ya. Gue ngobrol sama dia nih Apa? tentang guru, Jack. Guru. Enak nggak bang? Nggak, yang tadi kita bahas.
Jadi kita ada mereka ini lagi punya satu program keren banget programnya. Program Itu apa kalau terjadi gokil kata gue. Boleh di-spill di sini? Ya spill aja dikit Boleh, aja spill. Ya harus nanti dulu. sampai Pak Dedi tahu Pak Dedi lah. Pak Dedi tahu. tahu oke Nah. lah. Apa itu? Ya nanti kita juga kan mungkin kita akan panggil Jadi Pak waktu Dedi itu untuk ngobrol bareng. pas collab di Sirku Basi, jadi di Ubud. Nah kita itu punya konsep bikin koktail tuh bikin takeover itu nggak hanya sekedar buat minum, habis itu mabuk-mabukan nggak. Jadi kita tuh lebih nge-highlight si behind the produknya. Contoh kayak spiritnya dari Selakaning, kita nge-highlight si Pak Dedi itu. Oke, Selakaning itu arak ya? Arak Selakaning. Si Pak Dedi sebagai arak guru. Jadi Nah, arak guru itu istilah baru yang gue denger Yoi. hari ini. Jadi arak guru itu Arak guru adalah ya. seorang yang mampu menjelaskan bagaimana proses awal arak sampai didistributorkan, sampai di segala macam dijadikan koktail kayak gitu. Gokil itu. Makanya gue bilang. Yoi. Kalau di wine punya sommelier, Sommelier. kalau di bar mungkin sekarang dia punya mixologi. Mixologi. Arak juga nggak mau ketinggalan. Benar. Dia punya Arak guru. Menurut lu, it's time to arak go to international. Setuju nggak? Setuju banget. Karena apa? Karena spirit import aja kita bisa bikin boom banget di Bali. Kenapa nggak kita sendiri yang bikin tren arak itu? Itu dia. Gua temuin sama nextnya kita ketemu sama yang punya Holly aja ya mendingan Iya. ya. Iya, biar kita ngobrol lebih enak gitu. Gua emang lagi gua sama Riko bener-bener lagi ngulik nih bener-bener produk lokal yang Bener. ini termasuk salah satunya Nusakanya ya. Ya, salah Terakhir satu kita lokal podcast sama juga. Eva, dia ternyata udah ada di Dubai, Bro. Bener. Kan bangga banget kita. Nah, itu sebagai makanya. warga lokal. Dan gua Ram asli Indonesia ada di Dubai. Amazing adalah mereka yang menggaungkan bahwa ram itu pertama kali di Di Indonesia. Di Indonesia itu Batavia arak. Batavia dulu namanya. Iya, Ada benar. araknya. Ada araknya. Dan sekarang Yoi. dia menggaungkan arak guru. Kan relate benang merah kita nyambung terus jadinya. Gue jadi gak Wow. sabar. Kita harus datangin Debin deh. Kalian ikutin terus di Sip Sip Happen, para sippers ini. Jadi kita benang merahnya akan nyambung terus kemana-mana. Lu ada yang mau lu sampein nggak ke Sippers terakhir? Sebelum kita close ini. Apa ya? Yang baru terjun, yang baru mau terjun, Yang untuk sama yang baru terjun. gini, gue persingkat, gue persempit aja. Yang untuk generasi sekarang tapi relate sama perjuangan lu dulu aja. Yang tiba-tiba mixologi begitu ditanya, kan tiba-tiba mereka take over nih as a mixologi. Yang datang ternyata legenda-legenda nih atau legend-legend. Yoi. Begitu ditanyain kayak lu tiba-tiba datengin anak baru lagi mixologi, bar take over. Nah, itu kira-kira pesen lu ke mereka apa? Nggak apa-apa biar sekalian. Kita jujur-jujuran aja, ini kan Mungkin fair-fairan dari aja, Bro. adik-adik yang sekarang yang masih Adik. di flare. Iya. Ya. Nggak cuma flare nih, gue mixo-mixo Ya aja. semua lah, cuma kan General. awalnya di flare dulu. Oke. Jadi mungkin biar nggak cuma di move doang. Kalau di Bali kan udah pasti move-nya emang ngeri-ngeri banget lah. Asli. Heeh. Tapi kembali lagi, flair bartending itu kan is a part of bartending. Nah. Jadi gimana kita bisa ngebalancein antara Indian kamu kerja di bar loh, nggak mungkin kamu nge-flare terus. Apa yang kamu serve ke customer pasti koktail kan. Nah, koktail itu kalau bisa lebih dibenerin lagi. Di situ pas kamu kompetisi mungkin bikin koktail yang nggak hanya sekedar buat udah yang penting koktailnya jadi, habis Iya. itu kompetisi, yang penting Setuju gua tuh. juara kayak gitu. Tapi rules kompetisi zaman sekarang buat di flare udah keren banget sih. Jadi 50-50 lah. 50 flare, 50 mixo kayak gitu. Keren sih jadinya. Asik. Wow, daging semua emang Krishna Jack. Krishna Jack. Gila. Mantap. Dan harapan ke depannya supaya teman-teman semua tuh kayak lebih mengeksplor bahan lokal. Jadi kalau nggak kita sendiri Explore? yang menggaungkan lokal itu siapa lagi? Itu Madana. Contoh kayak koktail Cosmopolitan lah. Di Bali emangnya ada cranberry. Kan semua impor dari luar. Kenapa nggak kita bikin tren itu sendiri? Contoh kayak arak lah, kayak Pak Dedi, produser arak sama Beli Debin dan segala macam arak-arak lagi yang lainnya. Kenapa nggak di Bali itu kita sebagai generasi muda bartender bikin tren baru lah. Semua koktail itu kalau bisa pakai arak. At least ya kita nggak mengkiri produk luar, cuma jangan lupa sama identitas kita. Selipkanlah satu koktail dia bilang yang dari pakai awal, arak. iya. Jangan malu. Mantap. Lo ditonton. Jangan Lo malu. ditonton Malu. berjuta-juta orang. Orang, lo. jangan malu. asli. Iya. Jangan malu. bener. Kalian tahu Gua nggak pusing sampai merinding gua, jangan malu lu. histori awal mula ram itu? Kan berawal dari Indonesia, Batavia Arak. Jadi itu nenek moyangnya.
Ngapain kita malu, ya kan? Kalau bisa kita selipkanlah salah satu, 2 atau 3 menu pakai bahan dasar arak kayak gitu. Kan banyak nih di Bali, ada Dewi Sri, ada Wali Tirta, ada arak Selakening, ada arak Palawara, segala macam lah semuanya. Banyak ternyata ya. Banyak banget. Makanya. Kalau nggak kita sendiri yang lokalan, yang support lokalan itu, siapa man lagi kayak gitu. Kalau misalnya si Pepen bikin ngumpul semua dijadiin satu festival arak. Wah, gas. Salaman dulu nih kita. Salaman aja dulu. Gas. Siapa tahu abis itu kita ngumpulin. Iya. Masalah support, saya Karena terakhir gua denger Jack, Jack Daniels dan teman-temannya itu juga terkenal karena satu budaya di Amerika sana. Mereka selalu ngadain yang namanya gue suka Theo kalau mabok. bukan, gua nggak mabok. Jadi mereka selalu ngadain culture-nya mereka adalah mereka ngumpulin semua produsen whisky. Benar. Ya di satu tempat mereka ngadain festival. Ya sampai akhirnya memilih ya udah ini akhirnya ada the best of the bestnya whisky yang keluar dari daerahnya mereka. Kenapa gitu. kita nggak ngelakuin Makanya itu? kan Itu dia. sama kayak bahasannya Ya? dia. Ya? Setuju? Ya, Setuju? setuju. Cheers dulu. Iya, gua habis gua nuang lagi. See you, friends. See you in next episode. Sampai ketemu lagi, Sippers. Thank you. Wah.